Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Apa itu dasar-dasar kimia dan apa aja materi hukum-hukum dasar kimia? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum konservasi massa atau hukum Lavoisier. Pada bagian 18, pengkajian dan pengamatan kimia yang paling mendasar adalah hukum konservasi massa. Menurut hukum ini, sebelum dan sesudah reaksi, jumlah keseluruhan zat-zat tidak mengalami perubahan. Zat-zat dapat berubah menjadi zat lain dengan jumlah yang berbeda, tapi jumlah total zat tidak berubah. Tidak ada zat-zat yang hilang akibat terjadinya reaksi kimia. Yang ada hanya berubah menjadi bentuk zat yang lain. Pernyataan ini dimunculkan pertama kali oleh Antonin Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Seorang ahli kimia Prancis. Dan selanjutnya dikenal dengan hukum pertukaran atau konservasi massa, atau biasa disebut dengan hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier diambil berdasarkan pengamatan terhadap percobaan reaksi antara merkuri dengan oksigen. Lavoisier menemukan bahwa jumlah massa merkuri dan massa oksigen yang bereaksi sama dengan massa merkuri oksida yang terbentuk. Semua percobaan menunjukkan bahwa materi tidak dapat dibuat atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah menjadi bentuk zat lain dengan susunan atom-atom yang berbeda. Karena tidak ada materi yang musnah, maka jumlah atom-atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum Lavoisier dapat dinyatakan lebih jelas sebagai berikut. Dalam reaksi kimia, yang pertama itu ada jumlah massa zat yang berubah atau bereaksi menjadi produk reaksi, sama dengan jumlah massa zat produk yang terbentuk. Lalu yang kedua, jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. Yang ketiga, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Untuk memahami hukum Lavoisier, perhatikan reaksi berikut ini. Dalam H2O, semua H berasal dari H2 yang bereaksi dan semua atom O berasal dari O2 yang bereaksi. Oleh karena itu, massa H2 yang bereaksi sama dengan massa H dalam H2O. Massa O2 yang bereaksi sama dengan massa O dalam H2O. Per massa H2 ditambah O2 yang bereaksi dengan massa H2O yang terbentuk. Massa pereaksi atau yang bereaksi sama dengan massa produk atau yang terbentuk. Ini saya akan membahas tentang hukum perbandingan berganti. Hukum Proust dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Salah seorang diantaranya adalah John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Dalton mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Untuk memahami hal ini, perhatikan tabel hasil percobaan reaksi antara nitrogen dan dengan oksigen berikut. Jenis senyawa nitrogen monoksida. Massa nitrogen yang direaksikan 0,875 gram. Massa oksigen yang direaksikan 1,00 gram. Massa senyawa yang terbentuk 1,875 gram. Yang kedua ada nitrogen dioksida. Massa nitrogen yang direaksikan itu ada sebesar 1,75 gram. Massa oksigen yang direaksikan 1,00 gram. Massa senyawa yang terbentuk 2,75 gram. Dengan massa oksigen yang sama, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, perhatikan perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawanya berikut ini. Yang pertama ada senyawa dinitrogen monoksida. Massa nitrogennya 28, massa oksigennya 16, perbandingannya 7:4. Nitrogen oksida. Massa nitrogennya 14, massa oksigennya 16, perbandingannya 7:8. Yang ketiga ada dinitrogen trioksida. Massa nitrogennya ada 28, massa oksigennya 48, perbandingannya 7:12. Yang keempat ada dinitrogen tetraoksida. Massa nitrogennya 28, massa oksigennya 64, perbandingannya 7:16. Dari tabel tersebut terlihat bahwa apabila massa N dibuat tetap sama sebanyak 7 gram. Perbandingan massa oksigen dalam dinitrogen oksida banding nitrogen oksida banding dinitrogen trioksida banding dinitrogen tetraoksida sama dengan 4:8 banding 12
banding 16, 1 banding 2 banding 3 banding 4. Oke, kita akan ke materi selanjutnya. Dari kali ini tentang hukum perbandingan volume. Pada awalnya, para ilmuwan menemukan bahwa gas hidrogen dapat bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen dalam reaksi tersebut adalah tetap, yaitu 2:1. Pada tahun 1808, Joseph Louis Gay-Lussac melakukan percobaan serupa dengan menggunakan berbagai macam gas. Ia menemukan bahwa perbandingan volume gas-gas dalam reaksi selalu merupakan bilangan bulat sederhana. 2 volume gas hidrogen tambah 1 volume gas oksigen sama dengan 2 volume uap air. 1 volume gas hidrogen tambah 3 volume gas hidrogen sama dengan 2 gas amonia. 1 volume gas hidrogen ditambah 1 volume gas klorin sama dengan 2 volume gas hidrogen Percobaan Gay-Lussac tersebut dapat kita nyatakan dalam persamaan reaksi sebagai berikut. 2H2 tambah O2 sama dengan 2H2O. N2 tambah 3H2 sama dengan 2H tambah 2NH3. H2 tambah Cl2 sama dengan HCl. Dari percobaan ini, Gay-Lussac merumuskan hukum perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas takaran banding sebagai bilangan bulat sederhana. Hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dapat dinyatakan sebagai berikut. Perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Untuk 2 buah gas, misalnya gas A dan gas D, yang tercantum dalam persamaan reaksi, berlaku hubungan volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Husna. Tadi kali ini adalah persamaan reaksi. Persamaan reaksi menggambarkan reaksi yang terdiri atas rumus kimia zat yang bereaksi atau reaktan dan zat hasil atau produk, disertai koefisien reaksi masing-masing antara reaktan dan produk dipisahkan dengan tanda panah. Prinsip dari persamaan reaksi adalah menerapkan hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan teori atom Dalton, yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi yang kemudian diterapkan dengan menerapkan persamaan reaksi, sehingga satu jenis atom sebelum reaksi sama dengan jenis atom setelah reaksi. 2 jumlah atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Contoh reaksi yang belum setara yaitu H2 plus O2 sama dengan H2O. Keterangan 1 zat di sebelah kiri tanda panah disebut zat reaksi atau reaktan, yaitu H2 dan O2. 2 zat di sebelah kanan tanda panah disebut zat hasil reaksi atau produksi, yaitu H2O. 3 tanda G, L, S, AQ menunjukkan wujud zat. G untuk gas, L untuk zat cair murni, S untuk zat padat atau solid, AQ untuk larutan atau zat larutan dalam air. Menuliskan rumus kimia dan persamaan reaksi. CH4 tambah O2 sama dengan CO2 tambah H2O. Pola kedua, penyetaraan. Yang pertama, tetapkan koefisien CH4 sama dengan 1, sedangkan koefisien zat lainnya dibesarkan dengan CH4 tambah A02 sama dengan BCO2 tambah CH2O. Terus setarakan jumlah atom C dan H.
jumlah atom di ruas kiri C sama dengan 1, H sama dengan 4. Jumlah atom di ruas kanan C sama dengan B, H sama dengan 2C. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, B sama dengan 1, 2C sama dengan 4, maka C sama dengan 2. Terus kita memasukkan koefisien B dan C sehingga persamaan reaksi menjadi 1CH4 tambah A02 sama dengan 1CO2 tambah 2H2O. Lalu kita setarakan jumlah atom O. Jumlah atom di ruas kiri O sama dengan 2A, jumlah atom di ruas kanan O sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ruas kiri sama dengan ruas kanan 2A sama dengan 4, maka A sama dengan 2. Persamaan reaksi setara selengkapnya adalah 1CH4 tambah 2O2 sama dengan CO2 tambah 2H2O. Untuk selanjutnya, koefisien 1 tidak perlu ditulis sehingga persamaan reaksi menjadi CH4 tambah 2O2 sama dengan CO2 tambah 2H2O. Perkenalkan, nama saya Asyah Muhabibah dari kelas 10 IPA 1. Materi selanjutnya adalah perbandingan hukum tetap atau hukum Proust. Jadi, pada tahun 1799, Proust menemukan satu sifat penting dari senyawa, di mana ia menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu atau tetap. Jadi, senyawa apapun yang sama, misalkan ia dibuat di daerah berbeda ataupun dibuat dengan cara yang berbeda, intinya massanya tetap sama. Contohnya, massa garam natrium klorida yang berasal dari Indramayu. Massa garamnya 2 gram, massa natriumnya 0,786 gram, dan massa kloridanya 1,214 gram. Maka, perbandingan massa Na dan Cl adalah 1/1,54. Terus selanjutnya, garam natrium klorida yang berasal dari Madura. Perbandingan massa gramnya 1,5 gram, massa natriumnya 0,69 gram, massa kloridanya 0,91 gram. Jadi perbandingan massa Na dan Cl 1/1,54 gram. Intinya, senyawa yang sama, walaupun jumlah komposisinya berbeda, tapi jumlah massanya tetap sama. Hai, nama saya Ashifa Alivia Firti. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh tentang hukum perbandingan tetap. Contohnya, jika reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan 18 gram uap air. A. Berapakah massa H dan O dalam H2O? Senyawa A, karbon 2,41, oksigen 3,22, karbon dibanding oksigen 1:1,33 sama dengan 0,75 dibanding 1. Sedangkan senyawa B, karbon 6,71, oksigen 17,9, karbon dibanding oksigen 1:2,67 sama dengan 0,37 dibanding 1. Perbandingan C, 0,75 dibanding 0,37 sama dengan 2:1. Jadi, perbandingan jumlah atom C dalam senyawa A dan senyawa B adalah 2:1. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh tentang hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Contohnya, karbon bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa A dan B dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa A 2,41 gram karbon dan 3,22 gram oksigen, sedangkan senyawa B 6,71 gram karbon dan 17,9 gram oksigen. Tentukan angka banding karbon yang paling sederhana yang bereaksi dengan oksigen dengan massa yang sama. Penyelesaian: senyawa A karbon 2,41, oksigen 3,22, karbon dibanding oksigen
1:1,33 sama dengan 0,75 dibanding 1. Sedangkan senyawa B, karbon 6,71, oksigen 17,9, karbon dibanding oksigen 1:2,67 sama dengan 0,37 banding 1. Jadi, perbandingan jumlah atom C dalam senyawa A dan senyawa B adalah 2:1.